Wah, ini. Oke. Jadi, sampai lagi komunikasi itu coba baiknya biasa aja atau luar biasa. Tapi kalau bilang lagi ditanya jauh selain luar biasa, ada yang masih ingat nggak 5 hal itu senang apa aja? Ingat semua kan? Ingat semua. Oke, kita ucapin sama-sama ya. Apa kabarnya teman-teman? Oke, udah pada hafal semua ya. Masih hafal. Semoga yang 5 itu bukan hanya sekedar hafal, tapi boleh benar-benar dihidupkan di kehidupan sehari-hari. Kita tunduk kepala dan kita berdoa ya. Kalau belum amin tidak boleh main-main, harus kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami anak-anak dan ibu, kami semuanya boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan, untuk firman Tuhan dan membacakan doa kami. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami boleh dengan tenang mendengarkan segala firman Tuhan sehingga itu boleh kami mengerti dan dengan pertolongan Tuhan sajalah kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehingga kami pun boleh menjadi anak yang baik yang menuntut kepada guru di sekolah kepada orang tua dan lebih kepada Tuhan yang telah menciptakan kami. Inilah doa kami Bapa dan Yesus. Amin. Tahu nggak dunia hari ini apa? Dunia kebaikan. Jadi ayat hafalannya tadi yang dibawakan sama teman-teman sesuai ya dengan ujian yang dibawakan juga oleh Hansel. Ternyata sama juga judulnya, sama yang aku mereka bawa. Karena ini berapa ya kan ada di mana yang berapa yang empat lagi. Gitu ya kalau roh dengan Yesus itu kita sama-sama semuanya ya senang berbuat baik. Oke. Lihat kebaikan. Lihat kebaikan. Kita baca dulu ya. Ayatnya. Kita baca sama-sama ya. Satu dari ayat lebih ayat satu dan tiga. Yang mana tiga? Jadi kalau anak-anak di sini yang masih suka berantem, suka gangguin temannya sampai nangis, atau suka wah pokoknya berbuat yang tidak baik, tidak saling mengasihi, nanti orang Yesus itu kok sebenarnya bukan milik Yesus karena ayatnya jelas dikatakan jika orang saling mengasihi kamu adalah murid. Jadi orang bisa tahu ya, ini anak baik, itu
punya Tuhan Yesus yang di sekolah Tanjung Agung. Puji Tuhan. Sekarang pemerintah mau tanya, ada yang masih ingat nggak? Hari kedua itu siapa pembicaranya? Judul besarnya apa? Begitu juga ya. Oke, sekarang kita ya. Nah, judul kecilnya apa? Oke, begitu Tuhan. Nanti Momo boleh komen alfa ya. Pilihan yang bebas. Hanya kecil. Oke. Kedua, dengan hal menceritakan kita ya, suka ngomong kasihan. Semua saya ini memegang semangat yang juga. Wah, ya, sangat lapar. Ia tidak sabar, saya ini tidak sabar untuk makan dekat batang ibu dan ikan kecil yang tidak tahu bersama saya. Tetapi Semi sedang mendengarkan Yesus. Semi sedang mendengarkan Yesus dan belajar tentang kasih dan tentang bagaimana berbuat baik kepada sesama. Dan ini melihat ke sekelilingnya, ya. Jadi seperti anak-anak ini ya, mendengar firman Tuhan, tapi kemudian ke sekelilingnya karena udah lama ini tidak ada. Saya ini memperhatikan ya bahwa di sekelilingnya tidak ada yang membawa berkah, tidak ada yang membawa setia. Dia pikir, wah, semua orang kemudian saya menerima Yesus dan saya pun juga dan Yesus pun juga tidak bawa makanan. Karena Yesus kan hanya pergi untuk mengabarkan dan menemukan orang. Nah, salah satu teman Yesus bertanya kepada kami, saya ini memang bagikan. Ada nggak makanan saya yang untuk dibagikan? Ada ya. Apapun perutnya Semi loncongan. Dia cuma bawa berapa? Cuma beberapa. Sedangkan orang-orang yang tadi sama-sama Semi juga firman Tuhan itu banyak sekali. Nah, tetapi Semi akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian tersenyum dan akhirnya memberikan makan siangnya yang berharga itu. Dia sangat sayang cuma dikit, tapi dia menghela nafas, dia tersenyum dan memberikan makan siangnya kepada siapa tadi? Kepada Yesus, ya. Dan kepada Yesus, membawakan makanan Yesus. Kemudian Yesus pun tersenyum. Yesus tersenyum dan menghadap ke langit. Apa Yesus menghadap ke langit? Mendoakan ya, nanti boleh dengan apa ya? Apa namanya lupa lagi. Jadi roh ya, boleh mendoakan. Nah,
mendengarkan ke langit dan berdoa memberkati roti dan itu. Kemudian Yesus memberi makan kepada murid-muridnya dan mereka memberikannya kepada orang lain juga. Semuanya ada di samping kasih mereka makan sampai kenyang. Tidak lama kemudian semua orang yang ada di bukit itu bisa makan roti dan ikan yang tadinya nggak ada apa-apa, yang hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi semua orang banyak bisa makan. Dalam hati kita ini berpikir, wow, hanya memberi siangmu sedikit ini pada Kristus, tapi sekarang semua orang pun makan. Mereka bahkan yang 10 juta perkara. Saya pun bisa membawa pulang lebih banyak roti dan ikan daripada yang dimasukkan ibunya ke dalam tas bekal kecilnya di pagi hari. Jadi, saya menemukan bahwa kebaikan membuat tiap yang indah dan membahagiakan. Makan siangnya yang dibagikannya berikan makan kepada Yesus dan lebih dari 5.000 orang. Dan sisa-sisa makanan yang bisa dibawa untuk memberi makan orang lain. Kemudian semua orang itu memberikan Yesus dan sisanya untuk berlipat ganda. Setiap kali untuk anak-anak ya, setiap kali kita melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak pernah bagaimana Tuhan menggunakan kebaikan kita untuk membuat dia yang akan mendekati orang lain dengan kasihnya. Amin. Jadi untuk anak-anak sekarang dari cerita saya tadi itu juga ya, jangan khawatir ketika kita hanya memiliki sedikit, tetapi ada teman-teman kita yang membutuhkan, kita harus rela berkorban untuk berbagi. Kenapa kita harus rela berbagi? Supaya diberkati Tuhan. Dan juga diberi kata semuanya. Kita telah diberkati Tuhan. Ya, setuju ya anak-anak ya? Amin. Oke, sekarang Bu Pendeta mau tanya. Untuk anak-anak semua boleh dari tiap kelas memberikan contohnya. Karena di sini kita dianjurkan untuk membuat daftar cara-caranya yang dapat dilakukan untuk berbaik kepada orang lain. Bikin mungkin 3 daftar, tapi yang mana yang mungkin untuk dihidupkan. Dihidupkan itu maksudnya untuk dilakukan setiap hari. Contoh seperti yang tadi kita bilang, kita bawa bekal hanya sedikit, tapi ketika teman kita bilang, kemudian kalian berbagi, kalian berbagi bagaimana kalian senang, bukan itu yang temanku ini loh, kok nggak kasih minta terus sama kayak gitu, aku aku bisa berbagi sama teman-temanku yang kelampangan, yang nggak bawa bekal, lebih senang atau untuk itu. Jadi boleh ya ditulis atau bisa semua ditulis. Ya, ditulis 3 daftar. Boleh nanti disebutkan satu yang memungkinkan untuk kalian lakukan setiap hari. Bu Pendeta kasih waktu 3 menit. Yang ini kelamaan ya. Oke, jadi 1 menit aja nih. Boleh, saya untuk anak-anak yang di rumah yang Zoom juga boleh membuat daftarnya ya.
yang bisa kita lakukan. Hal kebaikan apa yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk teman-teman di sekitar kita, untuk orang tua kita mungkin di sekolah, ataupun di gereja, ataupun dimanapun kita berada. Boleh ya anak-anak tulis ya, yang sudah siap berangkat. Walaupun udah ditulis, boleh memberikan contohnya buat kita. Siapa? Baru. Oke, jadi anak-anak itu kayak sampaikan sama temannya aku. Soalnya kecil ya, minta lagi. Jadi teman-teman sudah diberikan contoh. Yang pertama adalah membantu di rumah. Nah ini kelihatannya sepele dan biasa ya. Tapi melipat baju di rumah atau membantu itu sudah sangat menolong orang tuanya. Jangan lupa ambil baju. Dan mama, bunda, ibu sudah rapikan baik-baik. Tapi kalian tidak melihat malah tidak menolong, tidak menolong. Dan ketahuan satu lagi adalah menolong teman yang kesusahan waktu pandangan. Jadi dibantu menjelaskan pula ya. Misalkan kondisinya sebenarnya lagi sibuk atau lagi tidak ada pula. Ya, boleh begitu. Oke. Sekarang pendeta minta contoh yang gereja. Hal baik atau apa dari putri apa? Nanti yang sudah lama itu tadi mau oleh dengan apa ya? Menjelaskan firman pembacaan. Wah, puji Tuhan ya. Dari tadi teman-teman semua kasihnya percaya satu. Baik, ini langsung dua. Jadi ada yang mana? Ini suatu hal yang baik. Kamu begini. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita ngobrol-ngobrol, kita main-main, kita tidak fokus, itu hal yang baik. Bukan jadi yang lain tidak itu yang penting itu menyenangkan hati dan yang kedua apa lagi? Di dalam gereja banyak mengenai membantu kebutuhan supaya gangguan masuk, jalan-jalan, lain-lain itu juga mendengarkan hati Tuhan. Oke, yang terakhir yang contoh yang dimaksud siapa yang mau memberikan contoh di masyarakat? Atau siapa lagi dua orang lagi boleh memberikan contoh di masyarakat? Yang sudah boleh kasih teman yang lain dulu ya.
tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, ingat-ingat ya, tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak biasanya ketika mengganggu orang, tiba-tiba langsung jatuh di sini. Tiba-tiba langsung jatuh sampah bekas makan kucing. Pas nggak tahu kan yang lihat. Itu baik apa enggak? Nggak baik itu bisa orang karena kalau kalian di masyarakat, di gereja, di sekolah, gereja, sekolah, gereja sekolahnya sama di masyarakat umum, jadi sampahnya dikali, itu bisa menyebabkan apa? Terus satu lagi mengikuti kerja bakti. Nah, kalau ada tetap di rumah, di rumah mengadakan kerja bakti, kita harus mengikuti senang mengikuti kerja bakti tersebut. Jangan ini mau sampai kerja aja, mau main gadget. Jadi jangan sampai ini ya. Ini kita tidak gratis. Oke, sama lagi. Memberikan contoh. Oke, dari sana kata siapa semuanya? Di sini siapa? Ya, ya. Oke, tapi harus kata baru ada. Oke, nah, barusan kakak yang selanjutnya ini bilang sama ya, kalau berarti yang pertama. Tapi yang kedua itu adalah mengunjungi tetangga kita yang sedang sakit. Nah, kalau satu sedang itu semua, karena kalau mengunjungi orang sakit, kalau ini perasaan, mereka punya dapat mati dipedulikan senang ya Tuhan oke sampai itu bisa ini kan ya nah dari teman-teman saya barusan adalah membantu eh nah nanti kalau ada pertanyaan lagi nggak bisa dijawab. Membantu tetangga kita dari tadi lima jadi sebagai karena paling lima membantu tetangga kita yang susah susah itu banyak hal yang susah itu banyak hal. Jadi anak-anak hewan yang lain yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan modal. Coba ya yang bisa jawab tanpa mengeluarkan modal dalam segi itu nggak perlu beli kue kita lakukan ini. Oh nggak perlu beli satu kita bisa pakai berdoa. Nah, apa tadi? Siapa mulai? Oh ya, jadi hal lain yang bisa kita lakukan adalah bisa tersenyum. Dia apa yang
Jangan lupa ketika menjadi Tuhan dan Papua dan kita bisa mengucapkan terima kasih ya. Setelah tadi anak-anak sudah sebutkan ya, memberikan bantuan, memberikan semangat, memberikan semangat itu tidak biar kita bukan yang doakan bagi semuanya saya ya jadi dan memberikan apa? Jadi memberikan sederhana. Jadi kalau saya tahu yang punya adik, ketika mereka sedang nangis, mungkin mereka mungkin jalan sendiri, jangan lupa kasih adik tenang ya, kakak sabar ya, teman-teman saya kok, kita tahu aja kok, ya, karena itu sederhana tapi membuat diri sendiri bahagia dan sesuatu yang istimewa bagi kita. Amin. Kalian percaya kan kalau kalian melakukan hal baik kepada orang lain, itu juga akan memberikan perasaan bahagia untuk kita sendiri. Percaya nggak? Amin. Oke, puji Tuhan. Sampai di sini kita akan nanti berdoa bersama-sama memanjatkan doa yang terbaik untuk sekolah kita, untuk teman-teman kita, orang tua kita, untuk kita dan semua yang kita kasih. Kita akan membaca doa bersama sampai garis. Satu, dua, tiga. Kiranya Tuhan Yesus mempercayai anak-anak semua. Amin. Juga anak-anak yang di Zoom ya, yang di rumah.